Shalom, selamat pagi Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 14 Februari 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Marsada rohahita sita da Jesusi Tationg tong jamita pasonang rohahi Sai pirto ditabe sada totong rohata mangihutu tuhata si hokop sasude. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di dalam bahasa Batak dikatakan, masih paunean jala masih sesaat dosa mahamu, jupa marpak kurangi nasada dopak donganna. Songon panesa ni Kristus di hamu, songoni manang hamu. Demikian bunyinya. Valentinus, seorang yang dianggap sebagai seorang santo atau orang kudus di dalam tradisi Katolik Roma, adalah seorang yang dilambangkan atau yang menjadi perlambangan dari cinta kasih pada zaman modern ini. Setiap tanggal 14 Februari dirayakan sebagai perayaan Santo Valentinus bagi orang-orang Katolik Roma. Di sana orang-orang berbagi kado, berbagi coklat, berbagi bunga, dan menunjukkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang dikasihi. Namun sejatinya Amanginang Santo Valentine ini atau Valentinus tidak sama sekali berhubungan dengan cinta pada tanggal 14 Februari itu. Dia adalah seorang pastor yang sangat keras menentang pemujaan-pemujaan berhala, paganisme. Jadi dia sangat keras ketika dia berkhotbah, dia menentang penyembahan-penyembahan berhala, dia ajak segala penyembah-penyembah berhala untuk mengenal Kristus, lalu dia mulai dibenci. Sejak itu dia dimasukkan ke penjara. Dan dari penjara pun dia tetap mengirimkan surat dan terkadang dia mengirimkan bunga ke orang-orang yang berada di luar penjara. Ada satu kisah di mana dia menyembuhkan seorang perempuan yang buta. Namun dia dituduh menjalin hubungan dengan perempuan tersebut. Sebagai seorang pastor, tentu itu menjadi aib baginya. Namun apa yang terjadi kemudian? Valentinus tidak mengajak orang-orang untuk angkat senjata. Dia tidak berteriak-teriak, di mana keadilan, di mana keadilan. Apa yang bisa dia tetap lakukan? Dia tetap bisa membagi kasih, walaupun dia sedang dipenjara. Dia tetap berpendirian, walaupun dia dituduh menjalin hubungan yang terlarang. Padahal dia sedang menyembuhkan seseorang yang dikenal, si perempuan yang dikenal ini ternyata adalah putri dari kepala sipir. Dan akhirnya Valentinus meninggal dengan
kepala yang dipenggal. Tidak ada perlawanan atas itu, mengenang. Tidak pernah kita dengarkan sama sekali ada pertentangan dari orang-orang Kristen atau demo besar-besaran dari orang Kristen untuk membela Valentinus pada saat itu. Tidak pernah ada kita dengar tradisi tentang itu. Yang kita dengar tentang Valentinus hanyalah bahwa dia merupakan simbol atau dia adalah perlambangan dari cinta. Terlepas dari tradisi pagan dulu, tradisi orang-orang Romawi, penyembah-penyembah berhala, bahwa di tanggal 14 Februari, tanggal yang sama, ada juga upacara besar, ada juga perayaan besar dari agama-agama penyembah berhala tersebut. Di luar daripada itu, Santo Valentinus di dalam tradisi Katolik Roma tetap dianggap sebagai seseorang yang melambangkan cinta. Secara dogmatis, menginang jemaat Protestan, termasuk HKBP, tidak merayakan perayaan Valentine karena kita tidak percaya adanya orang kudus, santo dan santa. Tapi kisah yang ditunjukkan oleh Valentinus itu merupakan salah satu contoh yang patut kita tiru. Kita mungkin akan pernah dipersekusi. Kita mungkin akan pernah dibenci. Kita mungkin akan pernah dijahati oleh orang lain. Tetapi kita tahu bahwa orang yang berbuat kejahatan akan dihukum oleh Tuhan. Kita tahu orang yang berbuat merancangkan kecelakaan atas orang lain akan dihukum Tuhan. Dan uniknya orang-orang Kristen, mengenang, karena kita tahu orang itu akan dihukum, maka kita akan meminta kepada Tuhan, Tuhan kiranya biarlah dia, orang yang berbuat jahat kepadaku, berubah dan bertobat, supaya hukuman itu tidak jadi jatuh kepada dia. Kita tetap ingin orang yang membenci kita itu, menjahati kita itu, kita tetap ingin dia bersama-sama dengan kita, orang-orang yang percaya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan inilah yang diingatkan melalui surat Kolose ini. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Kenapa kita harus mengampuni, memaafkan orang lain? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang kami alami di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau hantarkan kami ke pagi hari ini. Kiranya Engkau tetap sertai kami sepanjang hari ini di dalam pekerjaan kami. Kiranya kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu melalui segala aktivitas kami. Ajarkan kami Tuhan untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan membuang rasa marah dan dendam dari hati kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Hai umat yang percaya, bersatu hatilah. Dengarlah firman Tuhan, memberimu bahagia. Kuatkan hatimu, bersatu dalam Tuhan, tetap